Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Pramudia dari kelas R1D jurusan Ilmu Perawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi agama Islam tentang problematika kesehatan dalam pandangan Islam. Masa remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa yang penuh dengan tantangan, di mana individu menghadapi berbagai perubahan fisik, emosional, lingkungan, dan sosial. Tekanan akademis, harapan sosial, dan media sosial juga seringkali memperparah adanya stres dan kecemasan pada usia remaja. Hal ini juga membuat remaja rentan terhadap gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, hingga stres. Oleh sebab itu, saat ini kesehatan mental remaja menjadi problematika yang serius dalam bidang kesehatan. Berdasarkan data penelitian yang ada, sampai saat ini jumlah penderita gangguan kesehatan mental pada remaja sebesar 26,7% atau setara 19,9 juta jiwa. Angka ini sangat besar, dan jika tidak ditangani dengan baik, maka akan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup remaja di Indonesia. Selanjutnya, kita perlu memahami apa itu kesehatan mental. Jadi, kesehatan mental adalah suatu kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial seseorang yang mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, merasa, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental yang baik memungkinkan remaja untuk mengatasi stres, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada komunitas yang baik. Dalam Islam, kesehatan mental juga diakui sebagai aspek penting dalam kehidupan. Al-Quran dan hadis memberikan banyak petunjuk tentang pentingnya menjaga keseimbangan emosional dan spiritual. Islam juga mengajarkan kita untuk menjaga hati dan pikiran dari hal-hal negatif serta mencari ketenangan melalui ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, selanjutnya, apa sih dampak dari gangguan kesehatan mental itu? Jadi, dampak dari gangguan kesehatan mental itu ada berbagai macam, seperti penurunan produktivitas akademik, kemudian gangguan mental, kemudian ada kesulitan berinteraksi sosial, risiko mengalami masalah fisik, emosi menjadi tidak stabil, kemudian hingga risiko bunuh diri. Islam juga menawarkan berbagai solusi untuk menjaga kesehatan mental. Di antaranya, yakni yang pertama ada sholat, yang kedua ada puasa, dan yang ketiga ada zikir. Ibadah-ibadah ini tidak hanya memperkuat hubungan kita dengan Allah, tetapi juga memberikan ketenangan jiwa dan hati. Yang pertama, sholat. Sholat adalah sarana komunikasi langsung kita dengan Allah. Melalui sholat, kita dapat mengungkapkan segala keluh kesah dan mendapatkan ketenangan. Sholat wajib 5 waktu yang dilakukan dengan khusyuk dapat menjadi terapi yang efektif untuk meredakan stres dan kecemasan. Kemudian yang kedua adalah puasa. Baik itu puasa seperti puasa Ramadan maupun puasa sunnah seperti Senin dan Kamis. Itu juga membantu kita dalam mengendalikan hawa nafsu dan melatih kesabaran. Puasa juga mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang beruntung. Kemudian yang ketiga adalah zikir. Zikir adalah cara lain untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan mengingatnya dalam segala situasi dan kondisi. Zikir dapat menenangkan hati dan pikiran, serta mengingatkan kita bahwa segala sesuatu itu ada dalam kendali Allah. Nah, kemudian ada dianjurkan dalam agama Islam. Ada 2 zikir yang dianjurkan dalam agama Islam, yakni zikir pagi dan zikir petang. Anjuran mengamalkan 2 zikir ini juga tertulis pada Quran Surat Ar-Rum ayat 17 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Fasubhanallahi hina tumsuna wahina tusbihun. Yang artinya, maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu umat Islam berada saat sore hari dan waktu di mana umat Muslim berada di waktu pagi hari. Adapun keutamaan zikir pagi adalah membantu kita untuk memulai hari dengan penuh keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara zikir petang membantu kita menutup hari dengan rasa syukur dan perlindungan dari segala keburukan di malam hari. Nah, dari serangkaian penjelasan yang sudah saya paparkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa menjaga kesehatan mental remaja adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan memanfaatkan ajaran agama Islam seperti sholat, puasa, dan zikir, kita dapat membantu remaja menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan kesadaran kita dan dukungan terhadap kesehatan mental remaja. Sekian dari saya, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.